Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil dari pengerjaan kita, yaitu dari week 1 sampai dengan week 14. Slide next. Kita dari kelompok 8 yang beranggotakan Siska Yuningrum sebagai hackers, Mutiara Noviani sebagai hackers, Igede Agus Ardika sebagai hustler, Nurfarani Mamet sebagai hipster. Responden yang kita ambil adalah Bu Erni dari kos Bu Erni Sukabirus, Pak Dadang dari kos Pondok El Bitrul, Bu Siti dari kos Cendrawasih, Pak Nano dari Ardela House, Bu Selvi dari kos Bu Selvi. Responden yang dipilih adalah para pemilik kos di sekitar Telkom University karena banyak penghuni di dalam kos menyebabkan volume sampah yang dihasilkan menjadi tinggi, sehingga dibutuhkan alat untuk membantu mengefisienkan waktu dalam pengelolaan sampah. Selain itu, juga menjadi salah satu poin positif bagi tempat tersebut untuk dipangkang pada saat penyimpanan tempat mereka. Serta jika dilihat dari sisi materi, pemilik kosan juga qualified. Mengapa demikian? Karena produk yang ditawarkan berbasis AI sehingga harga yang ditawarkan juga relatif tinggi. Understanding stage. Tahap memahami keinginan dan kebutuhan dari para calon pengguna. Five Wise Tool. Five Wise Tool adalah alat bantu atau tool root cause analysis untuk problem solving. Tool ini membantu mengidentifikasi akar masalah atau penyebab dari sebuah produk ketidaksesuaian pada proses atau produk. RCA, root cause analysis, adalah suatu proses mengidentifikasi penyebab-penyebab utama suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur. Berikut merupakan penerapan Five Wise Tool, yaitu dari Bu Siti, Pak Dadang, Bu Selvi, Pak Nano, dan juga Bu Erni. Five Wise Tool Conclusion. Berdasarkan 5 respon dari para responden, dapat ditarik kesimpulan dari penerapan Five Wise Tools yang telah dibuat melalui metode wawancara kepada 5 pemilik kos di daerah sekitar Telkom University. Rata-rata mempunyai masalah di metode pemisahan sampah berdasarkan jenisnya karena mereka memiliki kesibukan dengan aktivitas dan kegiatan kampus. 5W plus 1H Tool. Definisi dari 5W1H ini adalah sebuah panduan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menyusun sebuah teks berita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab sendiri oleh penyusun teks berita. Melalui jawaban-jawaban itu, informasi akan teks berita akan tersusun. Problem statement. Problem statement adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan secara jelas dan terinci apa masalah yang ingin dipecahkan. Ini adalah langkah awal dalam memahami serta merencanakan solusi untuk suatu masalah. Berikut merupakan penerapan 5W plus 1H2. Berdasarkan dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan 5 Wise Tool dan juga 5W plus 1H Tools, dapat diberikan kesimpulan bahwa dengan point of problem dari masing-masing responden adalah efektivitas waktu karena pengklasifikasian jenis sampah dengan cara manual dan juga menggunakan banyak tempat jika memiliki 4 jenis tempat sampah untuk memisahkan 4 jenis sampah yang berbeda. Dan ada beberapa responden juga memaparkan bahwa masalah terbesarnya adalah tidak ada waktu dan kesempatan untuk menerapkan metode pengklasifikasian jenis sampah dikarenakan kesibukan akan kegiatan perkuliahan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya problem solutionnya adalah menggunakan produk Smart Trash Can untuk memecahkan masalah yang dipaparkan melalui dua pendekatan tersebut. Observe stage. Observe stage adalah bagian dari suatu proses atau metode di mana informasi, data, atau fenomena diamati secara seksama. Ini dapat merujuk pada langkah awal dalam metode ilmiah, di mana seseorang mengamati situasi atau fenomena untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebelum melakukan analisis atau tindakan lebih lanjut. Observe stage berfungsi untuk mengamati lebih detail tentang needs and wants konsumen. Empathy map tool. Empathy map adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim produk mengenai pengguna. Empathy map ini membantu produk dari Smart Trash Can untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa
di balik kebutuhan dan keinginan pengguna. Berikut merupakan penerapan empathy map. Empathy map conclusion. Pendekatan empathy maps dalam observe stage ini membuahkan hasil bahwa dari kelima responden memiliki motif yang kurang lebih sama dalam memilih produk. In detail, dalam memilih produk tempat sampah, rata-rata responden memilih produk tempat sampah berdasarkan needs and wants masing-masing. Berikut adalah uraian secara spesifik pada bagian empathy map. Think and feel. Kelima responden memberikan pernyataan bahwa Smart Trash Can dapat membantu mengefisiensi waktu dan tenaga dengan keunggulan produknya yang berbasis AI. C. Kelima responden berasal dari lingkungan yang sama, yakni kos-kosan dan juga komplek perumahan. Say and do. Kelima responden merasa tertarik dengan Smart Trash Can. Dua dari mereka juga menginginkan Smart Trash Can bukan hanya mementingkan fungsi, namun juga unsur estetika dikarenakan desain STC yang kekinian. Dan juga 3 dari mereka ingin terlihat sebagai seseorang yang mencintai lingkungan. Here. Kelima responden meng-highlight keunggulan STC yang serba praktis dan otomatis. 2 dari mereka juga sangat mempertimbangkan mengenai efisiensi waktu dikarenakan dari keunggulan produk. Pain. Kelima responden merasa resah mengenai harga dan maintenance produk yang mematok harga relatif tinggi, dikarenakan dengan teknologi yang digunakan oleh produk. Gain. 3 dari mereka mengambil kesimpulan bahwa Smart Trash Can akan mengefisiensi waktu. Baik, selanjutnya dari observe stage ada persona canvas tool. Ini adalah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan gambaran yang mendalam tentang target audiens yang dituju oleh suatu produk atau layanan. Canvas ini membantu memvisualisasikan informasi yang relevan dalam satu halaman, memungkinkan tim untuk fokus pada karakteristik kunci dari persona target. Berikut adalah persona canvas tool yang telah kita kerjakan. Ada Bu Siti, Bu Erni, Pak Nano, Bu Selvi, dan Pak Dadang. Pada bagian ini, kelima responden secara detail memberikan pernyataan bahwa 4 dari 5 responden memiliki positif trend, yakni berada dalam lingkungan yang sangat mendukung aksi cinta lingkungan, dan sisanya merupakan sosok yang menyukai digitalisasi dan otomatisasi. Kelima responden memiliki negatif trends yang sama, yaitu menghabiskan banyak waktu dikarenakan mereka harus standby di kosan yang mereka yang kurang lebih sama juga, yakni dikarenakan dengan banyak waktu di tempat bekerja, maka kurang waktu terhadap keluarga. Pada bagian first, 3 responden memiliki jawaban yang sama, yakni jenuh dengan pekerjaan yang monoton, menghabiskan banyak waktu untuk memisahkan sampah dengan cara manual, dan juga memakan banyak tempat dengan metode memisahkan jenis sampah karena butuh storage sampah yang banyak. Kelima responden memiliki hopes yakni sama, menginginkan adanya alat pemisah jenis sampah otomatis yang praktis dan tidak makan tempat, dengan opportunities yang sama, yaitu dapat mengelola satu bagian dari tugas mereka sebagai pengelola khas. Yang paling krusial adalah metode membuang dan memisahkan jenis sampah yang efektif. Lalu selanjutnya ada Customer Journey Tool. Ini adalah membantu bisnis untuk mengidentifikasi titik-titik sentral dalam perjalanan pelanggan, di mana perbaikan atau perubahan bisa dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memungkinkan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Next. Nah, berikut adalah template yang sudah kita buat. Customer Journey Conclusion. Pada pendekatan Customer Journey, 4 responden memiliki skenario yang sama pada saat merencanakan proses pembelian tempat sampah, yaitu hanya dengan membeli tempat sampah di pasar tanpa mempercayai merek tertentu, melainkan hanya dengan mempertimbangkan faktor harga. Sedangkan 1 responden mempercayai satu merek tempat sampah, yakni Crisbo. 4 responden yang mementingkan faktor harga dalam proses pembelian tempat sampah tanpa mempercayai brand tertentu, maka goals dan expectation-nya hanya terdapat fungsi produk secara umum saja, yakni untuk tempat sampah. Sedangkan responden yang lainnya yang mempercayai Crisbo, beliau berekspektasi lebih terhadap produk tempat sampah tersebut sesuai dengan klaim yang diberikan oleh brand tersebut. Oke, untuk summary of observe stage.
Kelima responden dengan range usia yang hampir sama, dengan pekerjaan yang sama tentu saja mempunyai needs and wants yang hampir sama juga, spesifikasinya dalam hal memilih tempat sampah. Melalui 3 pendekatan yakni empty maps, persona, dan juga customer journey maps, kita bisa mengobservasi konsumen secara spesifik. Dari data yang diambil melalui pendekatan tersebut, dapat diberikan kesimpulan bahwa responden memiliki masalah yaitu pembuangan sampah yang masih dengan metode menggabungkan semua jenis sampah menjadi satu. Ada juga yang hanya mengklasifikasikan sampah namun hanya memisahkan botol plastik dengan alasan recycle, dan juga keluhan mengenai pemisahan sampah berdasarkan jenisnya yang sangat tidak efektif melalui metode manual. Satu responden yang cukup mudah mempunyai keluhan akan nilai estetika produk dan juga otomatisasi berdasarkan semua masalah yang dialami oleh konsumen, dapat diberikan problem solution yakni dengan satu produk yaitu Smart Trash Can sebagai solusi dari masalah tersebut. Kesimpulan, produk Smart Trash Can adalah solusi inovatif yang menggabungkan teknologi dan kendal dalam untuk memudahkan pengelolaan sampah. Dengan fitur-fitur ada, Smart Trash Can dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan sampah, mengurangi limbah sampah, serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan limbah secara lebih cerdas dan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, target pasar produk Smart Trash Can adalah pemilik dan pengelola kos-kosan di daerah Telkom University. Define point of view stage. Tahap spesifik dalam design thinking di mana tim atau individu merumuskan pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi. Pada tahap ini tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan mendalami tentang penggunaan kebutuhan mereka. Context mapping tools. Proses pemetaan dan pemahaman hubungan antara berbagai elemen dalam satu konteks dan sistem. Tujuan utamanya adalah dengan mengidentifikasi dan memahami interaksi antar elemen, baik itu manusia, teknologi, lingkungan, guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Berikut adalah contoh penggunaan template context mapping tools. Context mapping, demographic and technology. Responden-responden yang diambil merupakan penjaga atau pemilik kos di daerah Telkom University. Dengan rentang usia 33-46 tahun, kegiatan sehari-harinya adalah memastikan kebersihan area kos-kosan mereka. Berikut adalah detail dari context mapping tools, mulai dari ekonomi dan efisiensi, sampai dengan contoh dari penerapan template tersebut. Ada policies and system, challenges, dan juga kompetitor sejenis mengenai Smart Trash Bin kami. Nah, berdasarkan konteks mapping tools, dapat diberikan problem statement atau findings berdasarkan demographic trends mengenai penerimaan teknologi positif dari masyarakat dan juga adanya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini juga didukung oleh peraturan pemerintah mengenai kebersihan lingkungan yang tentu saja menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu tempat sampah dengan desain futuristik, memiliki ukuran yang beragam, awet, dan tentu saja dapat digunakan dengan perawatan produk yang minim, dilengkapi dengan teknologi canggih untuk menanggulangi kerusakan ekosistem akibat dampak dari proses pembuangan sampah sembarangan. Tentu saja dengan adanya pengembangan teknologi akan memaksimasi sumber daya. Berikut bagian ideate stage akan dijelaskan oleh teman kami, Siska Yuningrum. Silakan. Ideate stage, brainstorming diterapkan dalam fase ideate dalam berbagai cara. Hal ini terutama dengan menghasilkan gagasan atau ideation sebanyak-banyaknya sebelum diurutkan, digabungkan, atau dikelompokkan. Pemilihan supaya biasanya terjadi dalam pemungutan suara pada tim. Pemilihan ide adalah salah satu elemen tersulit dalam siklus desain karena fase-fase sebelumnya ditandai dengan tingginya tingkat ketidakpastian. 635 Method Tools. 6 orang berkumpul untuk membahas masalah yang sama, lalu masing-masing menuliskan 3 ide awal mereka sendiri, dan kemudian setelah 5 menit mereka memutar catatan mereka dan mengulangi prosesnya. Dengan cara ini, orang-orang dapat belajar satu sama lain dan tidak ada seorang pun yang terbungkam dalam prosesnya. Next. Ini merupakan penerapan dari 35 metode tools. Evaluate. Berdasarkan tahap cluster, kami menghubungi ide terbaik, yaitu ide 3, Sherlock, yang menggunakan fitur seperti menggunakan baterai berkapasitas 60 liter, material plastik, ABS berkualitas, menggunakan sensor gerak, memiliki desain klasik, dan berkapasitas 60 liter dengan harga 999.000. Next.
Prototype stage. Pada tahap ini kita membuat sebuah prototipe yang akan membuat ide menjadi nyata dan dapat dipahami. Tapi ini akan berkaitan erat dengan fase selanjutnya karena umpan balik dari pengujian ini akan digunakan lebih lanjut untuk memperbaiki atau mengangkat prototipe saat ini. MFA Tools. Sebuah tools yang digunakan untuk mengembangkan produk, layanan, atau model bisnis yang bertujuan agar mengetahui dengan cepat apakah solusi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak, sehingga hasil dari MFA Tools bisa menjadi landasan apakah MFA akan diterapkan atau dihilangkan. Ini merupakan penerapan dari MFA Tools. Top 3 problem and challenge. Yang pertama ada teknologi, lalu yang kedua ada maintenance access, yang ketiga ada harga. Customer journey and use case skenario pada responden adalah para penjaga kos yang masih menggunakan tempat sampah biasa yang dibeli di pasaran dan ingin mengganti ke tempat sampah yang mempunyai value produk lebih bagus. Bermula dari para responden memilih tempat sampah yang ingin dibeli, lalu pergi untuk membeli produk tersebut dan dibawa untuk diletakkan di kos mereka. Namun setelah pemakaian yang cukup lama, para responden mereka kurang puas dengan kualitas tempat sampah yang mereka beli. Goals and expectation. Para responden berharap bahwa tempat sampah yang akan dibeli memiliki kualitas yang bagus dan menjaga lingkungan sekitar kos dan menjadi lebih bersih, serta kos akan terlihat lebih bagus. Opportunity, menciptakan produk tempat sampah dengan kualitas dan desain yang bagus. Visi, Smart Trash Can ini diharapkan mampu untuk membantu permasalahan dalam pengolahan sampah agar menjadi lebih efisien sehingga pengolahan sampah dapat lebih optimal dalam pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan sampah, serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ini merupakan roadmap dari Smart Trash Can. Top 3 fitur. Yang pertama adalah menggunakan sensor gerak, yang kedua menggunakan baterai, dan yang ketiga memiliki 4 tabung untuk mengklasifikasikan 4 jenis sampah. Tahap pertama perencanaan dan desain, tahap kedua menyiapkan alat bahan untuk sensor dan teknologi AI, tahap ketiga menyiapkan alat bahan untuk perangkat lunak, cost and schedule. Kos yang ditawarkan kisaran 999.000 tergantung pada beberapa faktor seperti teknologi yang digunakan, konektivitas atau jaringan, desain produk. Schedule pembuatan Smart Trash Can memakan waktu yang sangat lama. Measure. Sistem pada Smart Trash Can ini didasarkan pada prototipe tempat sampah pintar, sebuah perangkat inovatif yang dapat digunakan untuk mendaur ulang objek secara otomatis menggunakan pengklasifikasian yang berbasis sensor. Selain itu, kami mengevaluasi perangkat dalam berbagai skenario jaringan, mengurangi latensi, pengenalan, dan konsumsi energi. Dalam tahap ini, pengujian prototipe Smart Trash Can ini kami melakukan serangkaian proses untuk memastikan kualitas dan kinerja produk berfungsi dengan baik. Dalam pengujian ini, kami akan melakukan pemeriksaan kualitas bahan yang digunakan, apakah bahan tersebut dapat menampung sampah dengan baik dan tahan lama. Learn, kelebihan, menambah main value proposition berupa fitur pengklasifikasian 4 jenis sampah secara otomatis, lalu ada desain yang menarik. Kekurangannya, harga yang relatif tinggi ada di kelasnya karena produk berbasis AI, kapasitas pembuangan sampah yang relatif besar, maintenance produk yang tidak mudah karena dapat diperbaiki sendiri. Conclusion, dalam kriteria 5 responden di atas, yakni pemilih kos di daerah Telkom University dengan rentan usia 35 tahun memiliki kesibukan dalam mengurus kos-kosan yang mereka kelola, salah satunya dalam hal menjaga kebersihan. Smart Trash Can hadir dengan keunggulan memiliki sensor gerak dengan sumber energi baterai dan memiliki fitur pengklasifikasian jenis sampah otomatis mampu menjawab keluhan responden mengenai cara pembuangan sampah yang manual dan menguras waktu. Selain itu, keunggulan lain dari Smart Trash Can selain dari sisi fitur utama yaitu desain produk yang menarik sehingga mendapat kesan estetik. Test phase merupakan tahap untuk melakukan pengujian pada ide yang telah dibuat untuk menerima umpan balik dari pengguna untuk menyempurnakan sehingga bisa meningkatkan prototipe yang dibuat sampai sesuai dengan keinginan para pengguna. Feedback Capture Guard. Tool ini digunakan untuk menerima umpan balik agar memperoleh informasi mendalam
mengenai beberapa prototipe yang sudah dibuat, apakah prototipe tersebut sesuai dengan keinginan pengguna dan dapat memecahkan masalah. Ini merupakan penerapan dari feedback capture GERD tools. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Kami persilakan. Ya, baik. Pada selanjutnya, pada bagian highlight, para responden mengatakan bahwa mereka menyukai fitur-fitur yang ada pada Smart Love Trash Scan ini. Beberapa contoh fiturnya seperti fitur contactless, sehingga itu bisa mencegah kebersihan, kapasitas produk yang besar, desain produk yang minimalis, dan sebagainya. IBS, Bu Siti, dan Pak Nano berharap diadakan layanan atau servis seperti service center di setiap kota dan juga home service. Responden lainnya juga berharap harga untuk diturunkan, adanya customer design, serta ditambahkan variasi ukuran produk. Lalu question, para responden bertanya tentang aspek bantuan teknis. Apakah responden akan mendapatkan konektivitas? Apakah Smart Track ini terhubung dengan internet, cara pemeliharaan, dan fitur darurat untuk mengatasi error produk dari Smart Track Scan? IDEAS, 5 responden mengatakan bahwa mereka sudah cukup puas dengan fitur-fitur dan keunggulan yang tersedia. Adapun tambahan ide dari Pak Dadan dan Bu Selvi yaitu menambahkan fitur mode keselamatan dan penambahan variasi kapasitas. Kesimpulannya adalah dari semua pernyataan yang telah disampaikan 5 responden, mereka sudah cukup puas dengan ide Smart Trash Scan dari kelompok 8. Dan dapat disimpulkan bahwa Charlotte Smart Trash Scan dapat menyediakan service center atau call center untuk menampung keluhan-keluhan customer atau responden, serta menambahkan fitur-fitur baru seperti mode keselamatan dan variasi ukuran produk. Dan yang terakhir, untuk menyediakan tata cara pemakaian juga perawatan Charlotte Smart Trash Scan dalam bentuk tulisan maupun video. Lalu selanjutnya ada bagian reflect page, yaitu tahap penting dalam proses design thinking, di mana tahap ini kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proyek yang akan dibuat. Lalu di bagian ini ada lean canvas tool, yaitu dokumentasi strategis yang membantu manajer untuk menyusun hipotesis model bisnis tertentu untuk meluncurkan startup apapun, di mana tool ini membantu menyusun dan memvisualiskan proyek inovasi yang sedang dibuat, sehingga kita bisa memahami kesesuaian antara masalah dan solusi yang dibuat. Berikut adalah link canvas tool yang telah kami buat. HUB adalah pemilik kos di daerah Telkom University untuk efisiensi waktu dan tenaga dalam proses pengelolaan limbah dan sampah. Once, produk tempat sampah canggih yang bisa mengklasifikasikan 4 jenis sampah secara otomatis, because ingin mengefisiensi waktu dan tenaga dalam hal pengelolaan limbah dan sampah. Problem yaitu pengklasifikasian 4 jenis sampah secara manual sehingga tidak efektif dan efisien. Tempat sampah harus diganti dengan intensitas waktu singkat karena kualitas produk. Kurangnya penerapan teknologi canggih untuk produk tempat sampah hanya berpacu pada fungsi dan seringkali mengesampingkan nilai estetika produk. Customer segment yaitu pemilik kos di daerah Telkom University, begitu juga dengan early adopter-nya. Lalu unit volume proportion, pengklasifikasian 4 jenis sampah secara otomatis, dan teknologi artificial intelligence, lalu desain custom sesuai dengan kemauan konsumen. High level konsep yaitu share law, produk smart scan dengan value tertinggi, yakni kapasitas besar, kompatibel untuk para pengelola kos karena membutuhkan penyimpanan yang besar dengan desain produk adjustable, fitur kesehatan dengan contactless, dan dengan basis infrared sensor teknologi, whereas dengan sumber energi baterai reusable, fitur utama pengklasifikasian jenis sampah secara otomatis dengan basis AI. Key figures penerapan teknologi canggih pada produk untuk efektivitas dan efisiensi, maintenance produk yang mudah, adjustable design, sustainable using. Lalu selanjutnya, existing alternatif, alat untuk maintenance akses berbeda dengan tempat lainnya, tentunya STC mempunyai perawatan produk khusus, variasi ukuran produk, dan juga alat bersih-bersih seperti skop sampah dan yang lainnya, lalu kemitraan. Ya, selanjutnya ada unfair advantage. Maintenance produk yang harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mengerti tentang teknologi produk, harga produk yang relatif tinggi, channel langsung melalui store offline, store online, official STC website, e-commerce, dan sosial media official Smart Track Scan. Perantaranya bisa melalui reseller, distributor, retailer, dan sebagainya. Solution, kita bisa menciptakan produk Smart Track Scan yang memiliki keunggulan utama, yaitu mengklasifikasikan 4 jenis sampah secara otomatis, membuat produk tempat sampah bukan hanya berdasarkan fungsinya, namun juga nilai estetika,
membuat tempat sampah dengan bahan yang berkualitas sehingga bisa sustainable using. Ya, konstruktur, bahan baku produk, marketing produk, gaji karyawan, admin fee, pajak produk, dan garansi produk. Rincian HPP produk, bahan baku utama 500.000, AI system 100.000, tax and service 50.000, cost labor per unitnya 30.000. Jadi 680.000. Revenue stream penjualan produk, service produk, rincian penjualan produk, bahan baku utama 500.000, AI system 100.000, tax and service 50.000, cost per unitnya 30.000, sehingga PP-nya 680.000 dengan harga jual 999.000, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 319.000 rupiah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.